ini kan menariknya adalah bahwa ini Depok ini hanya salah satu saja. Ya. Bagaimana itu salah satu dari wujud bagaimana Jokowi ingin membangun dinasti politik, ya kan? Ya. Dinasti politik dimulai yang sudah terjadi adalah anaknya si Mantunya. anaknya itu Oh. di Solo, Gibran. Lalu mantunya si Bobi di Medan. Ada. Lalu sekarang dipersiapkan si bungsunya di Depok. Depok. Padahal jauh-jauh hari kita bisa googling dengan gampang bahwa Jokowi pernah mengatakan anak saya tidak tertarik dengan politik. Termasuk Kaisang sendiri kan pernah bilang. Kaisang bahkan mengecam dinasti politik kasihan Iya, rakyat. iya. Kita bisa googling. Betul. Nah, beri menurut sampean. Ya, jadi pemimpin itu kan harus punya bekal. Oke. Bekal kepemimpinan, bekal pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Pertanyaan saya satu, apa sih kelebihan Kaisang? Kaisang juragan pisang. Juragan bisa, tapi hanya besar di modal, kita nggak tahu juga hasilnya. Katanya yang bukan kecil besar ini di kan modal, besar dari setoran modal. setoran. Nah, jadi uang siapa yang kemarin jadi bagian dari laporannya teman kita, dosen UNJ, Ubedillah Badrun ya, udah setahun lebih lapor ke KPK dugaan KKN Gibran Kaisang. TPPU juga. ya. Tindak pidana pencucian uang. Tapi semuanya bablas. Iya. Ini. Juga bikin bingung gitu. Kenapa mungkin membabi buta ya keluarga Jokowi ini, mumpung sedang berkuasa, semua diberi kesempatan untuk menjadi penguasa. Bukan diberi kesempatan, didorong, dijamin bahkan. didorong ya dengan inilah. Dengan apa kalau kata siapa namanya si Denny Indrayana, trading influence. Ya kan? Memperdagangkan pengaruh. Iya. Siapa yang berani lawan anak presiden? Jadi sebetulnya kalau KKN itu rusaknya di mana sih? Kalau orang kemudian ini dinasti nanti membahayakan, menurut Bang Edi, orang bahayanya di yang mana sih? setuju dengan KKN politik dinasti akan mengatakan bahwa loh, jadi anak presiden kan bukan pilihan, itu takdir. Oke. Satu ya, itu betul. Ya. Lalu karena saya jadi anak presiden, saya nggak boleh jadi maju. Ya. Oke. Itu Kedua, dibantah ya. ya. Yang ketiga, kalau memang mampu kenapa? Oke. Nah, itu semua seolah-olah betul. Ya. Tapi bahwa untuk menjadi bos pemimpin itu ada proses, Betul. ya kan? Nggak simsalabim. Ya. Nah, proses itulah yang disebut dengan trading influence tadi, gitu loh. Oke. Ada dagang pengaruh. Jadi pengaruh sang bapak dengan segala macam aparat birokrasi kewenangan segala macam akan memuluskan si anak untuk itu. maju. Jadi proses ini yang jadi masalah. Ya. Jadi Belum lagi bicara soal kemampuan. Jadi Bobi itu kalau bukan mantu Jokowi kan belum tentu jadi. Gibran kalau anaknya tukang gali pasir gitu, galian C gitu, belum tentu jadi wali kota kan, termasuk juga Kaisang. Iya. Kalau Kaisang ini tukang jualan layang-layang, Ya. belum tentu juga kan, didukung oleh partai, Iya. para influencer Iya. membranding dia sedemikian Iya. rupa. Kan itu sebetulnya. Jadi bantahan-bantahan selama ini Itu hanya bungkus saja. Iya, betul. Apa sih justifikasinya, cari pembenaran aja. Iya. Jadi ngomong-ngomong soal kalau bukan anaknya siapa itu menjadi penting. Iya. Ketika bayangkan yang namanya Solo, wali kota kan udah berjibun-jibun. ya, Udah belasan mungkin puluhan ya sejak Indonesia merdeka. ya. Dan belum pernah ada menteri berbondong-bondong ngantri datang dari Jakarta ke Solo Iya. untuk bertemu wali kota. Iya. Itu setelah jadi wali kota. Sebelum jadi wali kota, mereka berbondong-bondong, ada yang bawain tas, ada yang nyiapin. Itu kenapa sepatu. sebabnya? Iya Karena wali kota itu adalah anaknya Presiden. Bukan. Itu. Ada Bakul Menteri Jamu. Pertahanan datang, ada Menteri Perdagangan datang, ada Menteri PUPR datang yang kemudian sempat viral. Dia duduk di meja lebih tinggi sementara Basuki Hadipulyono Mulyono duduk di bangku panjang di bawahnya. Saya bikin konten nggak punya adab gitu. Jadi faktor anak siapa itu penting. Enggak, perilaku para pejabat itu juga kira-kira. Nah iya. Sakitnya di mana ya? Itu sakit. Orang sebegitu mengabaikan etika, kepantasan, moralitas,
dan lain sebagainya yang bagi orang Indonesia pada umumnya dan orang Jawa pada khususnya itu harus dijunjung tinggi, semua diabaikan hanya demi ambisi nah iya itu mendapatkan perhatian cantolan, restu karena dia anaknya presiden. Satu lagi, kan tadi Mas Widodo kan bilang kalau dia anaknya tukang galian C pasir, siapa yang mau ngurusin? Nggak ada. Loh, ada berita, silakan googling lagi, beberapa hari yang lalu Joko Widodo kaget ketika seorang ibu maju ke dalam KUR mengajukan kredit usaha rakyat 20 juta. Buat apa Bu? Buat dagang cendol. Kata si Jokowi kebanyakan, buat apa aja? Kata si ibu 10 juta buat bikin angkringan, ini buat ini itu. 20 juta kebanyakan. Itu kebanyakan. Dan belum tentu dapat dari banknya. Tapi anaknya sendiri si Gibran itu buka es doger dapat suntikan 5 juta dolar. Wow. Waktu suntikan itu dikucurkan setara dengan 71 miliar. Kalau sekarang 15.000 lebih, pasti setara dengan 75 miliar. Itu masuk akal nggak? Kalau si Gibran itu anaknya tukang gaun, nggak usah tukang gaun lah, dia anaknya Pak RT lah, atau Pak Camat lah, ada orang yang mau mengucurkan 5 juta dolar untuk dagang es doger. Itu yang harus itu yang dimaksud dengan dagang kekuasaan tadi. KKN itu KKN di itu. Belum Itu pencapang Pilwakot, pemilihan wali kota Solo. Itu ada wakil wali kota. Dia wakilnya Rudi di PDIP, orang tua. Dia mau maju menggantikan Rudi, wali kota Solo. Apa yang terjadi, bro? Berita di Google gampang, bisa dibuka. Sang bapak ini, kader PDIP ini, wali kota Solo ini, wakil wali kota Solo, dipanggil ke istana. Dipanggil ke istana oleh Jokowi, bla 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 bla. Kemudian dia pulang, keluar, wartawan nanya, gimana Pak? Pak Jokowi minta saya tidak maju ke wali kota. Lalu Pak Jokowi menawarkan saya jabatan, tapi saya tolak. Waktu ditanya jabatan apa Pak? Menteri? Enggak, dia nggak sebut. Kemungkinan besar komisaris. Bayangkan saudara, ini istana presiden digunakan untuk memanggil calon rivalnya, anaknya, dan diminta untuk mundur. Yang minta presiden. Ini yang saya maksud dengan proses tadi. Proses tadi. Jadi cawe-cawe itu bukan hari ini. Bukan hari ini. Sudah dari dulu. Itulah dahsyat sekali. Jadi zaman itu pun dia sudah pikirkan bagaimana menyingkirkan lawan-lawan politik anaknya. Dan semua dilakukan dengan cara halus, tapi mengena. Bukan cuma, kalau itu bukan halus bro, itu kasar ya? Kasar vulgar itu bro. Kategori kasar. Dipanggil wakil wali kota Solo, wakilnya Rudi, FX Rudi itu Franciscus Caperos Rudi siapa itu? Rudi Hadi apa siapa ya? Itu kan dia nggak bisa maju lagi karena udah 2 periode atau apa. Wakilnya mau maju, dipanggil, diminta mundur. Padahal kompeten sebetulnya itu wakil. Dan itu kader PDIP. Dan nggak loh. Dasar supaya tidak melawan bangku kosong, diciptakan baru lagi itu kumparan apa Tirto bikin liputan bagus Tirto tuh kisah supaya tidak melawan bangku kosong. Kotak kosong. Nah, saudara sekalian, menarik lagi, saya ingin sedikit menggarisbawahi cerita wali kota Solo itu, bagaimana Jokowi menggunakan istana untuk kepentingan keluarganya, bukan untuk negara itu, bukan untuk rakyat Indonesia. Jangan rakyat Solo pun enggak, keluarganya. Nah, kembali ke soal istana mana ini? Istana Merdeka, Istana Jakarta. Istana Jakarta.